Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta kami yang luar biasa, baik yang baru maupun yang sudah pernah mengikuti. Semangat kalian begitu menginspirasi dan kami sangat senang memiliki setiap peserta di sini bersama kami hari ini. Kami ucapkan selamat datang di live session Bootcamp Class Research Market. Acara ini merupakan salah satu rangkaian bootcamp kelas online sebagai bagian dari pagelaran besar Tazkiyah Youthpreneur Competition 2024. Yang mana acara ini sangat relevan dengan peran penting generasi muda dalam mengembangkan ekonomi lokal dan masyarakat secara lebih luas. Acara ini menawarkan kesempatan emas bagi kita semua untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai bisnis, mengembangkan keterampilan kewirausahaan, serta mengenal nilai produk lokal, dan menggalang kolaborasi. Teman-teman yang saya hormati, tanpa memperpanjang kata, perkenankan saya Faizatul Maghfirah selaku pemandu acara pada sore hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga adalah pemaparan materi dan dilanjut dengan sesi tanya jawab, dan acara akan ditutup dengan doa. Dan berlanjut ke acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Teman-teman sekalian, sebelum kita meresapi banyak pengetahuan yang akan kita dapatkan, mari kita mulai dengan momen refleksi. Kita akan memulai sesi kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sumber inspirasi dan petunjuk bagi umat muslim yang akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Indra Yuda. Kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Kak Faiza. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Dengar. Alhamdulillah. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا يصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat memberikan manfaat serta syafaat kepada kita nanti hingga akhir kiamat. Sekarang, para peserta sekalian, mari beralih perhatian ke bintang acara kita pada sore hari ini. Dengan Bapak Reza Aulia Akbar, STMC MBA, yang telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya, izinkan saya untuk membaca sedikit, untuk menceritakan sedikit tentang biografi beliau. Jadi beliau, Bapak Reza Aulia Akbar ini merupakan seorang insinyur sistem dan industri yang brilian. Beliau ini merupakan pemimpin berbakat di bidang riset dan pengembangan. Dengan prestasi gemilang, beliau meraih gelar Master of Business Administration dan juga Master of Industrial and System Engineering dari Institut Teknologi 10 November dan National Taiwan University of Science and Technology dengan predikat cum laude. Sebagai pendiri dan CEO Science Hunter Indonesia, Bapak Reza memimpin inovasi dalam pendidikan dan penelitian dengan lebih dari 60 prestasi dari 43 proyek riset. Beliau juga turut berkontribusi sebagai dosen tetap di ITS, Institut Teknologi 10 November, membimbing mahasiswa dalam mata kuliah teknik sistem dan industri. Pengalaman Bapak Reza ini tidak hanya terbatas pada akademis saja, tetapi beliau juga melibatkan pekerjaan dengan pemerintah, di mana beliau aktif dalam analisis data dan kajian proyek-proyek strategis. Sertifikasi internasionalnya seperti Certified International Trainer dan Certified International Applied Researcher menunjukkan kalau Bapak Reza ini benar-benar memiliki komitmen yang tinggi terhadap standar kualitas dan keunggulan. Dan Bapak Reza Aulia Akbar ini membawa visi yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penelitian yang terkini. Dengan keahliannya dalam analisis data, kepemimpinan, dan kecakapan teknis, beliau menjadi narasumber yang inspiratif dan berpengaruh dalam mendorong inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Dan Masya Allahnya pada sore hari ini, kita berkesempatan untuk mendapatkan wawasan dari narasumber yang benar-benar menginspirasi kita semua. Tanpa basa-basi lagi, mari kita sapa pembicara kita, Bapak Reza. Halo, selamat sore Selamat sore, teman-teman. Bapak Reza. Selamat sore. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga sehat ya. Ini musim hujan. Ini di Surabaya juga cuacanya mendung-mendung dan hujan, tapi semoga teman-teman juga dalam kondisi semangat dan sehat. Amin. Ini sepertinya para peserta sudah tidak sabar untuk mendengarkan wawasan-wawasan baru yang akan dibagi sama Bapak Reza. Jadi tanpa basa-basi lagi, kami himbau kepada para peserta untuk menyiapkan catatan dan pena untuk mencatat poin penting, serta pertanyaan yang akan ditanyakan nanti di sesi tanya-jawab. Dan pastikan audio off dan video kamera on selama sesi pemaparan materi. Selamat belajar, semangat, dan nikmati setiap momennya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pada Bapak Reza, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Izatul sudah mengantarkan saya untuk memulai materi pada kesempatan hari ini. Jadi saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Dan di sini juga ada pembina di program yang luar biasa ya untuk mencetak entrepreneur muda di Indonesia. Dan selamat sore juga kepada adik-adikku semuanya yang tentunya ini menjadi generasi penerus nantinya ya yang akan meneruskan saya gitu, dan ada juga dengan teman-teman yang lainnya lah ya berkaitan dengan inovasi dan untuk Indonesia. Nah, jadi pada kesempatan hari ini waktunya memang tidak lama ya, tapi saya sudah mencoba untuk ya paling tidak untuk sharing hari ini sudah saya siapkan dengan poin-poin singkat, tetapi semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan intinya. Dan nantinya karena biasanya kalau saya ngisi adik-adik di SMP maupun di SMA, saya akan banyak juga nanti untuk praktek. Kenapa? Biar beda dengan mahasiswa ya. Kalau materi bisnis itu kan biasanya satu SKS 2 SKS lah ya itu per ini. Jadi 90 menit itu baru satu materi gitu. Nah, sedangkan di sini waktunya singkat tapi akan saya berikan secara compact. Nah, jadi perkenalkan kembali untuk teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Reza Aulia Akbar. Kan bisa panggil saya Kak Reza atau mungkin Pak Reza juga silakan.
Saat ini saya menjadi dosen di Departemen Teknik Sistem Industri di ITS. Siapa tahu nanti ada yang pengen ke TI, karena ini materi bisnis yang tadi kemarin saya lihat tornya memang yaitu salah satu mata kuliah di tempat kami. Saya juga saat ini menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan yang saya create sendiri, namanya PT Riset Prestasi Indonesia. Sudah ya hampir 4 tahun lah saya jalan sebagai komisaris, kemudian juga menjadi CEO, yang dulunya pernah saya menjadi CEO muda terbaik di bawah usia 40 tahun, jadi CEO muda di tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BUMN, teman-teman. Nah, ini harapannya nanti ada dari kalian yang bisa meneruskan dan harus bisa lebih tinggi prestasinya daripada saya. Nah, total prestasi yang saya raih dari dulu ketika saya kecil sampai sekarang ada 60 prestasi dan penghargaan dari 43 karya penelitian dan 14 bidang penelitian, karena memang saya dulu fokus ke riset ya teman-teman ya, sebelum ke bisnis. Dulu saya juga pernah menjadi mawapres, jadi kalau di mahasiswa itu ada ajang untuk berprestasi, ya itu namanya mawapres ya, mahasiswa berprestasi. Dan ketika saya dulu SMP, saya pernah dapat 1 Nobel, dan SMA saya dapat 2 Nobel sebagai peneliti muda berprestasi di daerah istimewa Yogyakarta. Karena saya aslinya Jogja, cuman sekarang karena sudah tetap di Surabaya, jadi saya pindah KTP gitu ya, ceritanya gitu. Dulu saya juga pernah mendapatkan penghargaan dari Pak Menhub, Pak Budi Karya Sumadi, teman-teman 2018, itu dari karya penelitian yang berkaitan dengan kereta api. Jadi banyak yang memang dilakukan karena itu salah satu bidang yang saya geluti sekarang. Nah, pada hari ini nantinya saya akan banyak sharing ya. Saya juga sebagai CEO di SAI. Kalau teman-teman belum tahu SAI, kan boleh cek juga di IG kami @science_hunter. Dan saat ini pun saya sudah lebih banyak, kalau lomba enggak ya, sudah nggak ikut lomba lagi. Tapi membimbing masih, alhamdulillah sudah lebih dari 100 minti yang saya bimbing. Kalau teman-teman ada fiksi ya. Nah, fiksi kemarin tahun lalu saya nganterin ke Jakarta juga dengan 22 tim ya dari Jogja, jadi luar biasa. Kemudian saya juga menjadi beberapa pembicara dan pemateri, dan ini paling banyak biasanya di kompetisi baik di business plan, business case. Kalau di bisnis ya, kalau karya ilmiah biasanya di KTI, esai dan lain macam-macam lah ya, atau paper ilmiah. Jadi nanti diarahnya ke sana. Nah, hari ini sesuai dengan yang diminta panitia, sebenarnya kalau kemarin saya lihat dari materi sebelum-sebelumnya sudah dibahas banyak, jadi saya coba mengelingkan. Nantinya pasti ada beberapa materi yang akan saya sharingkan, karena kalau hanya market research itu khawatirnya teman-teman nggak bisa mengkonekkan dengan materi sebelumnya. Jadi nanti saya kasih bonus, ada bahas sedikit kayak apa sih hubungannya ini dengan bisnis model kanvas, kan sudah pernah belajar sebelumnya ya. Terus bagaimana nanti itu berpengaruh terhadap keuangan dan finansialnya. Nah, nanti saya akan sharing juga sedikit terkait dengan startup. Barangkali nantinya kalian lulus SMA ingin create sebuah startup gitu ya. Kemudian juga nanti market research itu seperti apa, secara teori dan praktek. Nah, nanti kita akan praktek. Saya akan gunakan Instagram ya. Kita akan gunakan Instagram yang itu cukup powerful dan sekarang sudah cukup mudah lah ya untuk menggunakan market research dengan beberapa tools dan media dan teknik branding. Nah, ini nanti jadi ini beberapa materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, untuk lebih semangat lagi, jadi saya hari ini akan memberikan satu hadiah ini ya ke Haidar dan teman-teman semuanya. Jadi hadiahnya nanti yang paling aktif, yang nanti mungkin bertanya atau bisa menjawab dan memberikan sumbangsinya 1 orang ya, atau mungkin 1 tim, terserah. Kalau memang tim saya nggak tahu, nanti saya akan memberikan 1 kali gratis 101 meeting mentor dengan saya. Jadi nanti saya akan jadi mentor kalian dalam 1 pertemuan untuk membahas konsep bisnis yang kalian buat. Ya, jadi nanti itu hadiah dari saya, kita bisa jatuhkan di lain hari nanti dengan saya sendiri. Oke ya, nanti kita siap-siap nih. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Faizatul tadi ya, terima kasih. Jadi ada beberapa sertifikasi, ada Achievement Award yang pernah saya dapatkan. Saya juga aktif karena di SAI itu kita meng-create kelas online, teman-teman. Jadi bisnisnya itu bisnis apa, bukan buat produk gitu, tapi produknya berupa jasa. Jadi kita buat modul KTI, modul esai, dan semuanya sudah ada hakinya. Dan karena saya juga sebagai akademisi dosen, pasti juga harus publikasi. Ini beberapa publikasi terbaru yang bulan ini di Q2 berkaitan dengan human performance. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau di bisnis dulu sebenarnya saya masuk bisnis itu karena dulu sebenarnya saya ini anak desa ya, teman-teman ya. Rumah saya itu di desa, salah satu desa itu di Bantul. Jadi kalau misalkan kalian ke rumah saya itu dibuka belakang rumah itu sudah sawah semua lah gitu. Berbeda dengan sekarang di Surabaya ya. Saya 5 menit sedikit jalan aja itu sudah banyak perkotaan, sudah banyak mall dan semacamnya. Cuman dulu saya bermula dari desa lah. Tapi siapa sangka dulu dari desa saya punya motivasi yang sangat kuat gitu ya untuk
membangun penelitian dulu. Jadi sebelum ke bisnis saya itu penelitian dulu karena memang saya nggak ada kepikiran untuk jadi entrepreneur muda. Ini bersyukur kalian difasilitasi luar biasa ya oleh kakak-kakak juga di Taskia Youthpreneur 2024 dengan bootcamp-nya lagi gitu ya, itu luar biasa sekali karena biasanya saya malah kalau bootcamp itu ngisinya mahasiswa, ini kan sudah ngisi sama anak-anak SMA, jadi luar biasa, apresiasi untuk teman-teman yang menjalankan program ini ya. Nah dulu saya ceritanya ketika saya bangun bisnis ya, terutama di SHI, nanti saya berikan SHI itu apa, banyak sekali orang-orang yang meremehkan gitu. Memang bisa ya buat bisnis yang bidangnya pendidikan loh itu lo nggak laku gitu. Paling yang buat privat aja, jangan buat yang kayak karya ilmiah dan semacamnya. Pokoknya macam-macam lah dicibir banyak orang lah. Tapi bagi saya itu ya udah, itu adalah semacam vitamin untuk motivasi saya untuk bergerak gitu ya. Dan zaman dulu itu 2016, jadi masih benar-benar masih lulus SMA, masih kecil banget ya, masuk kuliah ya. S1 itu juga belum ada materi bisnis, jadi belum sama sekali nggak ada. Cuman saya punya keinginan yang kuat. Akhirnya ada salah satu kompetisi di tahun 2021 yang itu namanya adalah Indonesian Young Business Leader Award. Jadi memberikan penghargaan kepada pemimpin-pemimpin bisnis muda dari BUMN ya, BUMN. Dan itu yang ikut banyak ya. Ada dari bank ternama di Indonesia juga. Ya udah, saya dengan modal nekat saya ikut lah kayak gitu. Akhirnya bisa menjadi juara 1 di sini. Nah, nanti saya ceritakan juga pengalamannya seperti apa. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti ingin kontak atau mungkin diskusi lebih lanjut, kalian bisa ke sini juga. Itu ada Instagram saya ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau diskusi lebih lanjut, bisa DM saya juga. Nanti biasanya saya arahkan untuk ke WA. Jadi seperti itu. Oke, saya sedikit dulu saya sampaikan. Jadi biar teman-teman tahu kalau membangun bisnis itu sebenarnya nggak perlu jadi orang yang jago ya. Karena dulu saya juga bukan orang yang jago ahli bisnis, enggak, justru malah nyemplung dulu, saya belajar dulu, dapat pembekalan, akhirnya saya bisa sharing hari ini. Nah, jadi ini adalah profil startup yang saya punya ya, ini tadi kalau teman-teman mau lihat yang startup saya yang paling besar dan paling aktif sekarang adalah di SHI ya, ini paling pojok ya, Science Entrepreneur Hunter. Kita banyak sekali program-program free di sana untuk kelas karya ilmiah, bisnis plan dan semacamnya lah ya. Oke, nah di sini saya membangun 3 ya. Sebenarnya sekarang ada 4, cuman yang memang paling aktif di antara 3 ini. Jadi dulu kita ada sekarang ada SHI, ini platformnya karya ilmiah, kita dengan platform website ya, itu ada banyak kelas online dan kemitraan di sekolah. Kemudian nanti ada rumah riset juga, ini aplikasi ya yang kita buat. Kalau sebelumnya adalah web application, ini aplikasi yang di Android ya, di Android dan iOS. Kemudian dulu saya juga pernah meng-create sebuah startup di Olimpiade ya, cuman banyak sekali disruption dan pasarnya juga sangat banyak pesaing gitu ya. Nanti ada caranya ya, mereka dari situ juga melihat kompetitor itu gede banget, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk fokus di SHI. Nah, saya sampaikan nih ya, dan uniknya ya teman-teman, ini adalah PPT yang saya presentasikan sudah mungkin lebih dari 15 kali ke investor-investor di nasional maupun internasional. Investor itu yang memberikan dana lah ya. Nah, ini slide saya biasanya kalau di awal ya, memperkenalkan SHI itu seperti apa. Nah, ini saya kasih sebentar, saya share screen ya biar teman-teman tahu. Halo, saya Reza Aulia Akbar sebagai CEO dan founder Science Center Indonesia. Kurangnya kepedulian untuk melakukan penelitian di kalangan pelajar, mahasiswa, dan guru, hingga sulitnya akses pendidikan riset yang belum memadai menjadi semangat utama dari kami untuk membumikan dunia keilmiahan dan penelitian di Indonesia. SHI memiliki visi membangun ekosistem keilmiahan dan penelitian untuk mencetak inovator muda Indonesia. Dalam mencapai visi tersebut, saya ditemani oleh 4 co-founder yang luar biasa, yaitu Kalam Al-Gibran sebagai Chief Marketing Officer atau CMO, Okto Abdillah selaku Chief Branding Officer atau CBO, Ali Surajaya sebagai Chief Operating Officer atau COO, dan Kurniawan Yuda Putrama sebagai Chief Technology Officer atau CTO. Sejak tahun 2020, SHI telah memiliki legalitas dari Kemenkumham dengan nama PT Riset Prestasi Indonesia dan telah memiliki izin lembaga pelatihan kerja untuk memberikan layanan edukasi non-formal yang terpercaya di Indonesia.
SAI memiliki masif online research platform berbasis website pertama dan nomor 1 di Indonesia yang telah diakses lebih dari 25.000 pengguna hingga saat ini. SAI memiliki 55 mentor riset terbaik di Indonesia yang beberapa di antaranya telah lolos sertifikasi CIAR, Certified International Applied Researcher. Pengalaman dari para mentor diwujudkan menjadi 40 produk kelas online, 200 modul materi, dan 300 video interaktif. Produk unggulan SAI terdiri dari kelas riset dasar, program kreativitas mahasiswa, kelas publikasi, kelas logika penalaran, dan kelas skripsi maupun bisnis. Selain melayani pelanggan melalui platform digital, SAI juga melakukan pelatihan dan pembinaan riset secara intensif untuk sekolah dan kampus mitra kami. Sejak tahun 2018, SAI telah berhasil mencetak 1.400 peneliti muda Indonesia yang menghasilkan 900 karya inovasi dengan 360 prestasi dan penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Tidak hanya para didikan kami yang berprestasi, tetapi SAI juga memiliki berbagai penghargaan, di antaranya the first winner of Indonesian Young Business Leader Award dan top 3 EdTech Education Technology for Change terbaik se-Indonesia. Dengan capaian tersebut, kami terus dipercaya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Hingga saat ini kami telah berkolaborasi dengan 11 lembaga nasional dan internasional, 12 kerjasama strategis bersama pemerintah, 200 komunitas, 300 sekolah dan kampus mitra, serta telah diekspos lebih dari 25 media cetak maupun digital. SAI terus menyebarkan semangat berkarya dan meneliti hingga ke seluruh negeri, dan kami telah melaksanakan 6 workshop tour di wilayah Ponorogo, Magetan, Tulungagung, Mojokerto, Karangasem, dan Buleleng. SAI juga telah menginisiasi berdirinya miniatur riset dan lab center yang kami dirikan di Yogyakarta untuk memberikan akses fasilitas riset bagi masyarakat sekitar. Kedepannya, kami akan membangun lebih banyak mini research space di semua daerah di Indonesia. Kami percaya bahwa ekosistem riset di Indonesia dengan cepat akan terbentuk dan dicintai oleh para pelajar serta pendidik di seluruh negeri. Science Center Indonesia, muda berkarya, prestasi luar biasa. Oke, jadi itu sebuah tagline yang selalu kita gaungkan ya, yaitu adalah muda berkarya, prestasi luar biasa. Jadi biar teman-teman tahu. Nah, kenapa saya mau memutar video ini? Karena agar teman-teman juga tahu bahwa di dalam sebuah bisnis itu bukan berbicara terkait dengan uang terlebih dahulu. Kalau teman-teman di sini selalu berpikir uang di awal, pasti saya yakin tidak akan sustain ya. Karena banyak sekali problem terkait dengan keuangan di nantinya gitu ya. Tapi yang saya sampaikan teman-teman, dari situ sebenarnya dulu karena saya adalah anak desa, dulu terus kemudian saya diberikan kesempatan karena saya dibimbing, jadi saya jadi seperti ini bukan karena saya sendiri, karena lingkungan saya gitu ya. Dimana dulu namanya Dinas Jogja ya, teman-teman ya, Dinas Dikpora itu mereka memberikan fasilitas yang luar biasa untuk penelitian gitu. Sehingga kalau kalian nanti kompetisi misalkan ke opsi, ke fiksi dan macam-macam, dan Jogja itu dapat nomor yang banyak ya karena kita dibentuk. Dan dari situlah akhirnya ketika saya lulus saya berpikir kok nggak adil gitu ya. Kok cuman Jogja aja yang dikasih, kenapa nggak yang lain juga gitu. Nah akhirnya SAI inilah terbentuk dan ini sudah cukup lama. Kita sudah 2018. 2016 dicetuskan jadi nama SAI 2018, akhirnya di 2024 ya sampai sekarang kita sudah ya 6 tahun lah ya kita bergerak. Nah tapi kuncinya adalah bukan masalah foundersnya, misalkan saya punya prestasi selesai, enggak. Justru yang paling penting adalah ketika kita membangun sebuah bisnis, kita bisa memiliki value yang lebih banyak. Jadi kalau saya selalu bilang, jangan jadi orang seperti saya, kan harus bisa lebih dari saya. Dan disitulah akhirnya ada Kiara sama Nafsa, ini bimbingan saya juga. Dia dari usia ketika SMP, saya bimbing selama 1 tahun cukup lama, dia sudah punya 5 produk inovasi, sudah punya 2 haki, hingga 8 prestasi penghargaan ya. Dan ini salah satu penghargaan luar biasa, dan sekarang dia sudah dapat banyak sekali beasiswa untuk ke universitas. Itu luar biasanya. Dan yang di copy itu bukan hanya anak-anak SMP dan SMA, yang ternyata dia bisa di copy sampai ke anak-anak SD. Nah, saya ceritakan, ada anak namanya Bardan. Bardan ini mohon maaf ya, jadi seperti kesulitan dalam berbicara ya. Jadi kalau misalkan dengan guru, dengan orang tua itu diem terus gitu. Tapi siapa sangka dengan apa yang kita berikan, kurikulum yang kita berikan dalam karya ilmiah dan penelitian, dia bisa bereksperimen, dia membuat percobaan gitu ya. Akhirnya Bardan punya motivasi gitu untuk
untuk bisa berprestasi, dan dia juga bisa presentasi ke juri. Bayangkan yang biasanya nggak mau ngomong dengan gurunya yang akrab dan orang tuanya aja, ini berani loh ngomong di depan dewan juri, yang akhirnya dia bisa dapat medali perunggu pertama, yang ternyata diteruskan lagi oleh adiknya ketika itu. Nah itu yang luar biasa. Artinya kita membangun sebuah bisnis harus punya motivasi. Kalau hanya kita berbicara uang dan uang, pasti nggak akan bisa sustain. Tapi kalau kita berbicara value, atau nilai, apa sih yang membedakan kita dengan yang lain, ya itu adalah salah satu hal yang utama. Nah ini kita legalkan juga ya, namanya PT Riset Prestasi Indonesia, dan kami juga punya yayasannya teman-teman sebagai informasi. Nah itu ya. Nah ini akhirnya dari situ perjalanannya itu panjang, sehingga kalau teman-teman sekarang melihat SHI yang sekarang, atau sekarang saya bisa sharing, ya mungkin nanti berikutnya kalian akan sharing juga menjadi pemateri di sekolah kalian sendiri gitu ya. Tapi intinya ya teman-teman ya, di 18 dicetuskan, 19 kita membuat program baru, 2020 kita mulai ada ekspansi, sampai akhirnya naik turun hingga sekarang. Nah ini platformnya tadi kita buat sebuah kelas online ya, yang biasanya saya memberikan hadiah kelas online ke teman-teman, cuman biar spesial, nanti nggak usah kelas online, tapi kita mentoring aja dengan saya ya. Jadi itu salah satu bonusnya. Oke, jadi nanti sebelum ke market research yang saya sampaikan, karena harus nyambung ya. Jadi harus tahu dulu bisnisnya itu motivasinya apa, value-nya apa, kemudian unggulannya apa. Karena ketika saya sering jadi juri di business plan atau business case, saya selalu tanya kalau ke anak-anak SMA atau mahasiswa gitu ya, yang mau jadikan bisnis kalian itu istimewa itu apa? Nah kalau itu nggak bisa jawab, ya udah gitu. Padahal itu yang paling utama agar kalian itu bisa istimewa. Saya kasih contoh. Kalau di kami, yang menjadi istimewa adalah kita punya 55 mentor, sudah kita sertifikasikan juga ke ISO 2012, ya jadi ada standarnya. Kita punya modul sama website yang kita lindungi hak ciptanya, dan itu bisa diakses kapanpun oleh banyak orang. Dan kalau kalian tahu Ruang Guru atau Zenius, mereka lebih ke pendidikan ya, yang general ya. Kalau kami itu ke arah ilmiah, benar-benar ke arah ilmiah dan kewirausahaan. Nah ini timnya. Nanti kalau bangun bisnis nggak boleh sendirian teman-teman. Nah saya sebagai CEO, ada CTO, ada branding, ada Kak Ali, ada Kak Kalam. Uniknya kami berlima adalah sahabat. Nah saya dulu ketika SMP, saya punya sahabat namanya Kak Ali. Ya, ini belum bangun bisnis nih ya. Makanya sekarang berjaring yang banyak ya. Kalau di sini ada 30 orang, ayo kita bisa berjaring dengan banyak orang. Saya dulu sama Kak Ali, sahabat di SMP. Kemudian kita SMA-nya pisah. Saya di Jogja, Kak Ali di Bantul. Kemudian saya ketemu ketika SMA, saya ketemu Kak Wawan. Nah, sahabat juga sama Kak Wawan. Tapi dia pinter ya buat program-program gitu ya. Kemudian ketika saya kuliah, saya ketemu Kak Kalam sama Kak Okto. Dan akhirnya ketika saya jalan 2018 buat startup, akhirnya kita berkumpul lagi dengan suasana yang berbeda ya. Akhirnya kita bangun dan sampai sekarang. Nah, akhirnya kita bisa punya impact, kita hitung ya. Nah, ada 83%, ada ribuan peneliti bisa kita cetak dan semacam itu adalah 6 tahun perjalanan yang sungguh banyak naik turunnya. Nah, sampai akhirnya kita punya banyak kolaborasi ya, dan silakan nanti kalau teman-teman pun ingin kolaborasi lebih lanjut juga kita sangat terbuka ya. Oke, ya akhirnya apa? Akhirnya di startup itu usaha kita bisa diakui, yang tadinya kita struggling ya, akhirnya bisa diakui. Ini di The Next Step Telkomsel, ada finalis di BRIN, dan ada di program-programnya majalah SWA dan semacamnya. Akhirnya kita dapat penghargaan dari majalah SWA, dan saya juga pernah menjadi juara 1 di situ. Kita menjadi top 3 edutech teknologi fortune terbaik se-Indonesia dari tahun lalu, dan ada best of the best startup performance. Nah ini salah satu indikatornya adalah ada market research, ada computer analysis, dan bagaimana kita bisa mengukur performa startup kita. Nanti saya sharingkan hari ini ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Jadi biar teman-teman punya gambaran besar. Tapi karena ini materi market research di tengah-tengah, saya akan sampaikan beberapa materi bonus dulu. Nah, yang pertama adalah kalau dari sini saya akan sampaikan materi yang akan saya sampaikan ini adalah bukan berasal dari saya sendiri gitu ya. Saya harus cerita di situ. Saya sampaikan dulu. Saya dulu pernah dimentoring oleh Pak Rudiantara. Beliau adalah Menteri Kominfo di zaman Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu luar biasa. Dan salah satu materi adalah market research. Nanti saya sampaikan juga apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, ini suasananya dulu ya dengan Pak Rudiantara ya, itu seperti mimpi juga. Kami juga pernah melakukan mentoring dan pitching di program pendanaan dengan Amerika Serikat. Ya, jadi program-program kita itu juga tidak hanya profit nyari uang tuh enggak. Jadi startup itu tidak semuanya nyari uang ya, tapi juga bisa memberikan value. Ternyata banyak orang yang di Amerika pun juga tertarik untuk membiayai kita seperti itu.
Kemudian kita juga pernah diinkubasi selama 6 bulan. Seperti dengan kalian ini sama ini ya, programnya, kurikulumnya kan jelas tuh ya. 6 bulan itu untuk ngurusin startup gitu ya, dari nol sampai akhir. Nah, salah satu materinya pun juga ada market research. Oke, nah ada yang tahu ini? Ini namanya Mas Tini panggilannya. Mas Tini adalah CEO dan founder dari kitabisa.com. Nah, saya pun juga pernah dimentoring oleh beliau. Jadi bagaimana mengelola sebuah startup itu, ini luar biasa. Jadi kita belajar dengan banyak ahlinya. Nah, disinilah akhirnya saya juga sharingkan apa yang akan saya sampaikan. Ini ketika saya pitching di VC atau venture capitalnya nyari duit ya istilahnya, tapi dengan investor internasional. Itu juga beda lagi ya, luar biasa banget tantangannya. Ini beliau juga kita pernah kolaborasi dengan UNICEF. Ini Pak Karan ini adalah dari CEO WASH. Jadi CEO-nya yang ngurusin air, sanitasi, dan higienitas di dunia ya beliaunya. Dan kami punya programnya. Nah ini sebenarnya kalau dulu pas banget, sebenarnya kalau kalian punya bisnis, saya kasih tahu ya, insya Allah tahun ini ada. Kalau teman-teman punya bisnis yang berhubungan dengan lingkungan, air, sanitasi, dan higienitas, kalian sangat welcome untuk join di sini. Karena di situ ada pendanaannya, ada mentoringnya, dan saya juga biasa jadi mentor bisnis di sini, silakan ya, bisa disiapkan juga. Oke, itu beberapa selayang pandang. Sehingga hari ini saya akan sharingkan, yang pertama adalah yang ini dulu ya. Jadi teman-teman semua, adik-adikku semuanya, kalau misalkan kita mau nyari duit, ya kan masih butuh uang kan. Ada sebuah istilah, yaitu adalah we investor are not invest to the business or startup, but we are invest to founders. Jadi bukan masalah bisnisnya itu bagus atau enggak, bukan. Yang dilihat utama adalah foundersnya. Coba kalian lihat lah, kayak Kaisang ya. Kaisang itu kan jualan sang pisang, terus jualan A, jualan B. Banyak yang invest kan. Nah, padahal jualannya loh di tengah-tengah jalan loh banyak yang hampir sama. Tapi kenapa? Yang dia percaya adalah foundersnya. Jadi utamanya adalah tanamkan pada diri kalian adalah ya kalian sendiri dulu. Jadi value utama sebuah bisnis adalah terletak pada personal dari kalian, kita sendiri gitu ya, bukan di bisnisnya. Yang kedua ini, startup itu bukan mengabdi untuk masyarakat. Ya betul, memang itu ada nanti seperti pendidikan tadi saya bilang ada value-nya. Cuman tetap kalau kita buat bisnis orientasinya harus bisa layak secara bisnis dan dia bisa profit. Kalau nggak profit ya gimana kan mau jalan? Kalau kalian nggak dapat profit ya bikinnya bukan perusahaan ataupun usaha, tapi yayasan atau foundation gitu ya. Oke, kalau kita berbicara market research teman-teman, sebenarnya kita harus tahu dulu tren di era yang sekarang. Oke, nah saya mau tanya dulu nih ya, nanti saya catat sebagai keaktifan, jadi nanti yang hadiah tadi bisa saya berikan. Adakah yang tahu di sini apa itu Society 5.0? Nah, coba yang bisa raise hand, kita kasih kesempatan untuk berbicara. Saya tunggu dulu nih, silakan. Oke, saya lihat belum ada yang raise hand. Kalau raise hand, saya biasanya akan kasih 1 poin ya. Jadi nanti akan kita kompilasi, yang akan jadi terbaik adalah yang di akhir gitu ya. Jadi kita lihat. Oke, kalau nggak mau raise hand kan juga bisa jawab di kolom chat. Nanti jawaban yang orang pertama juga akan dapat poin ya. Kalau yang berikutnya kan bisa ngikutin ya. Oke, saya timerin dulu 1 menit ya. Saya tunggu 1 menit. Kita lihat apakah ada yang berani buat menyampaikan apa itu Society 5.0 ya. Jadi biar kalian juga terbuka sebelum kita membahas ke market research-nya sendiri. Oke, nah ini sudah terjawab ya. Oke, Fatia, berarti Fatia dapat 1 poin ya. Saya catat dulu ya. Oke, Fatia, di sini Fatia bilang bahwa suatu program solusi untuk masyarakat. Oke ya. Nah, oke itu bagian dari Society 5.0. Kalau misalkan kita melihat, ini biar teman-teman tahu ya, walaupun kalian masih SMA, tapi harus tahu karena ini kedepannya startup akan ke sana. Wah, ini Siva ya. Siva lebih lengkap ternyata kombinasi teknologi konvensional dengan AI menggunakan SEO dan oke, baik. Di sini berarti Fatia 1 poin, Siva saya kasih 2 poin karena lebih lengkap jawabannya ya. Baik, terima kasih. Nah, buat teman-teman semua, ini penting ya. Jadi kalau kita mau bahas sebuah startup itu kan bisa ngelihat ya. Selalu namanya ada tag-nya sekarang. Tuh, Transtech, jualan baju aja ada tag-nya, fashion tag, kesehatan juga ada medtech dan semacamnya. Artinya apa? Kedepannya yang kita akan lihat marketnya, pasarnya, potensinya adalah yang berhubungan dengan teknologi. Ya, jadi silakan kalau teman-teman ada ide,
ide yang sekarang ada buat produk ya kita coba integrasikan dengan sebuah teknologi. Apa itu Society 5.0? Sebenarnya society kan kemasyarakatan ya. Jadi ini adalah konsep antara sinergi antara teknologi dengan manusia. Jadi manusia sama teknologi itu bukan saingan, tapi kita berkolaborasi. Itulah disebut dengan Society 5.0. Nah, di sini setelah teman-teman sudah tahu konsep besarnya, kan bisa ngelihat di Indonesia startup-startup itu gede banget ya. Kan bisa ngelihat di sini ya, yang sebelah kiri, oke, sebelah kiri itu paling banyak e-commerce. Ya kayak Tokopedia, Shopee itu ada 352 startup yang seperti itu ya, mirip-mirip lah ya jualan-jualannya. Terus ada yang finansial 5,34. Game, buat game pun juga ada tuh ya, 5,34. Ada juga 532 ini adalah lainnya. Lainnya ada edukasi, ada pendidikan, ada keuangan, dan semacamnya lah ya. Atau terutama berkaitan dengan tadi ya, kesehatan dan semacamnya. Kalau di Indonesia, kan bisa ngelihat ya, misalkan ada 900 startup, itu paling banyak di Jakarta ya. Di Jakarta, jadi lumayan gede ya. Itu ada 500, kemudian di Jawa Timur ada 100, Sumatera juga ada 100 sekian. Nah, artinya di sini memang startup itu masih banyak pengembangannya dan ini tergolong menurut saya masih belum banyak ya, masih akan sangat berkembang gitu. Walaupun di kondisi yang sekarang lagi naik turun. Nah, ini ada salah satu hal yang sangat menarik ya, ada intinya underlying magic. Underlying magic itu kalau nanti kalian kompetisi, karena SMA kan kompetisi ya, tapi kalau saya nyari duit gitu misalnya. Nah, kalau kompetisi ada beberapa slide yang bisa memikat dewan juri ya. Pertama adalah cerita foundersnya. Jadi ceritakan ngapain sih buat bisnis ini penting itu kenapa gitu ceritakan. Kedua, latar belakangnya, masalahnya apa, manfaatnya apa. Kompetitif artinya membedakan bisnis kalian dengan orang lain. Yang keempat, bisnis model nanti saya sampaikan di sini. Bisnis model itu adalah bagaimana cara kalian mendapatkan uang, ya kan? Bisa jadi kalian itu dengan jualan ke toko, atau kalian jualan ke orang langsung, atau kalian jualan ke organisasi, ke sekolah dan semacamnya. Market size yang kita bahas hari ini, ya, market research salah satu nomor 5. Action adalah transaksi kalau kalian punya bisnis yang lagi jalan. Kalau enggak ya nggak usah. Fundraising adalah pendanaan, ya. Rencananya kalau dikasih 2 miliar itu untuk apa? Itu namanya fundraising plan. Kemudian impact itu dampak atau value-nya. Nah, nanti di sini kita akan belajar contohnya ada metric performance. Apa itu? Nah, metric performance itu adalah kalau kita punya bisnis harus ada indikator untuk menilai. Ya, gampangannya kalau di sekolah itu untuk melihat siapa yang paling pinter adalah kita dilihat dari nilainya kan gitu ya. Nah, ini sama, startup juga dia dari nilai ya. Nilainya banyak, bisa nilai yang berkaitan dengan uang, bisa dengan jumlah produk terjual dan semacamnya. Oke. Di sini yang paling utama adalah kita akan bahas nomor 5 ya, karena materi kita adalah nomor 5. Nah, sebelum jauh, saya akan sampaikan dulu ke teman-teman. Kalau nanti bangun sebuah usaha dan bisnis, harus tahu 2 istilah ini, yaitu sprint dan maraton. Oke? Kita bisa andaikan aja. Teman-teman pasti tahu ya, kalau kita sprint, teman-teman, itu berarti lari ya. Lari gitu. Jadi kalau jaraknya 1 kilo, kita lari, cepat nyampainya. Ya kan? Tapi kalau maraton, itu dia bisa sampai berkilo-kilo. 20 kilo, 30 kilo. Dan cenderung kita nggak lari cepat, tapi ya lari standar aja, biar nggak capek kan gitu. Nah, ini adalah menggambarkan sebuah startup yang nanti ataupun usaha yang kalian buat. Ada usaha yang dia itu bisa lari kencang seperti sprint, dapatnya cepat juga, gedenya cepat. Tapi ada usaha yang kita tuh harus sabar ya. Jadi jalan gitu ya, jalan kaki, bertahun-tahun harus sabar gitu ya, baru akhirnya kita bisa achieve gitu. Nah, contohnya, kalau sprint itu adalah e-commerce, ya kayak Tokopedia sama Shopee itu ikut termasuk yang sprint, lari dia. Cepat sekali gitu ya. Tapi yang maraton itu biasanya berkaitan dengan sosial, seperti pendidikan, sosiopreneur itu lama. Kenapa? Karena kita nggak bisa asal ya. Pendidikan itu kan ada regulasi. Ada anak-anak, ada mahasiswa, ada siswa, ada guru. Jadi kita harus mengubah ekosistemnya. Nah, ada hal yang unik ya. Nah, sebelum ke market research kalian harus tahu bahwa ada istilahnya cockroach startup. Cockroach itu kan kecoa ya. Apa sih gitu ya. Jadi sekarang saya mau tanya ya ke teman-teman, kalian boleh raise hand atau kan boleh chat ya di sini. Menurut kalian kecoa di pandangan kalian itu gimana sih? Contohnya, wah jijik gitu ya, itu berarti kecoa. Silakan kasih satu kata di kolom chat. Menurut kalian kecoa itu apa sih gitu? Yang di pandangan kalian. Wah, Siva ini berpositive thinking ya. Gesit ya katanya ya. Oke.
Ada yang lainnya? Tadi, oke, Fatia tadi 1 poin, Siva 2 poin. Oh, bisa Pak, karena Siva jawab lagi berarti dapat 1 lagi. Siva dapat 1, berarti Siva dapat 3 poin. Terbangnya cepat banget Kak soalnya. Oke, cepet banget. Oke, ini Abeldi bilang jorok, Sultan bilang hewan hewan yang ditakuti ya. Geli, ini Ridwan jawab geli. Oke, Sauki jawab jijik. Oke ya, itu adalah pandangan negatif kita terhadap kecoa. Tapi teman-teman harus tahu ya bahwa di sebuah usaha atau startup itu ada ya cockroach startup. Nah ini kan benar ya, tadi ada yang ngomong kotor, ada yang ngomong jijik, nggak menarik lagi ya, bawa penyakit. Nah, tapi teman-teman, Allah itu menciptakan semua orang, menciptakan hewan, menciptakan apapun itu pasti ada maknanya dan ada siap menghadapi krisis dan apa namanya ada fungsinya gitu ya. Nah ternyata teman-teman, tahukah kalian bahwa kecoa itu tidak gampang mati. Jadi walaupun dia kepisah antara kepala dengan badannya selama berhari-hari, dia itu nggak mati. Itu pertama. Kedua, mampu bertahan hidup tanpa makan hingga 1 bulan. Keren ya? Keren. Dan dia mampu bertahan hidup selama seminggu tadi. Nah ini uniknya dia. Jadi kalau nanti kan buat sebuah usaha, kan harus bisa, misalnya punya cockroach startup, harus gesit tadi ya. Gesit, nggak mudah mati, bisa bertahan hidup. Kalau misalnya nggak punya duit, dia harus berputar otak, agar dia bisa sustain. Itu utamanya. Nah, sekarang kita ke materi intinya. Ya, ini saya juga di timer. Paling nanti, oke ini berarti ya, 19.52 ya. Paling nanti saya di 7.15. Nanti kita akan juga tanya jawab. Oke, market research itu apa teman-teman? Nah, apakah penelitian tentang pasar gitu ya? Apakah ada hal lain yang unik? Kan namanya market research. Market itu pasar, riset penelitian kan gitu kan? Kita lihat. Sebenarnya di sini saya akan banyak contoh ya nantinya kita akan praktek karena kalau teori ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi biar teman-teman tahu. Jadi market research itu teman-teman sebenarnya kita bisa lihat di bagian kanan ya. Nah, di sini. Jadi sebenarnya market research itu berkaitan dengan pertama informasi. Ya berarti kita di sini tahu bahwa kalau kita mau riset harus tahu informasi sumbernya dari mana. Bisa survei. Survei membuktikan ya kan? Itu juga bagian dari market research. Melihat kompetitor, harus tahu dong, masa kita mau bisnis nggak tahu kompetitor siapa? Kalian nggak mungkin membangun sebuah bisnis itu adalah satu-satunya di dunia, itu nggak mungkin ya. Pasti ada kompetitornya. Kemudian ada namanya tren, berarti kan kalau kita ngelihat ya berarti saat ini tuh apa sih lagi tren, dulu ada sempat COVID-19. Ada namanya marketing, kita akan belajar marketing hari ini. Ada nanti saya bonusin produk, resiko, segmentasi itu ngelihat wilayah, ngelihat orang dan target penggunanya, dan lain-lainnya. Kalau tahapan detailnya, nah ini seperti ini ya, yang lingkaran ini nih. Nah, jadi ada namanya tahapannya, ada namanya pengolahan data, pelaporan, ada melihat pasarnya ya dari demografi itu wilayahnya, terus behavior itu perilaku, kualitatif penelitian, berarti kualitatifnya itu berarti seperti survei, wawancara, kualitatif itu survei, kuesioner dan semacamnya. Nah, ini ada banyak hal. Nah, kalau kalian ingin mengumpulkan data, ya teman-teman ya, sekarang ini sudah banyak teknologi, kalian bisa pakai banyak. Saya kasih contohnya nanti. Bisa pakai BPS, ya sudah tahu lah pastilah. Bisa pakai Google Form, ya. Survei itu bisa. ChatGPT aja bisa, kalian tanya aja. Bagaimanakah tren kedelai pada tahun ini? Ditanyakan. Ada juga namanya annual report. Annual reportnya adalah laporan dari berbagai perusahaan. Contoh, perusahaan yang misalkan bergerak di produk mobil, Toyota misalkan. Kalian bisa lihat di situ. Di situ nanti ada informasi yang menarik. Jadi kalian bisa melihat trennya penjual mobil itu berapa. Ada Statista dan Google Trend. Oke. Nah, saya akan share screen di sini biar teman-teman juga tahu kan, boleh lihat. Pertama Statista, saya kirimkan ke kolom chat ya. Sebentar, saya kirim ke everyone. Nah, Statista ini kan kalau ini dunia ya, tidak hanya Indonesia. Misalnya kita mau lihat electric vehicle, gimana sih sekarang trennya orang itu pakai listrik gitu ya, kendaraan listrik, ya udah kita bisa klik. Nah, di sini dia bisa ngelihat sampai vehicle road traffic. Wah, ya kan? Sampai
ke passenger car, lihat ya. Kita buka, ini datanya luar biasa. Jadi bisa diakses oleh banyak orang. Nah, ini kerennya dia ya. Jadi di sini kan bisa ngeprint juga langsung datanya. Ini juga ada angkanya 2,1% dan seterusnya. Ini macam ya, ada road traffic atau apa kepadatan di jalan raya dan semacamnya. Kedua, kalian boleh pakai namanya Google Trend. Nah, ini sering dipakai di mahasiswa juga nih ya. Misal kita lihat penjualan kedelai. Ya udah. Nah, di sini nanti kan bisa lebih keren lagi di sini, nah, kan? Nih, bisa ngelihat penjualan kedelai ya. Ini dia seiring waktu di Indonesia. Kan boleh bandingin kalau mau seluruh dunia ya boleh ya. Diganti sini dia akan ganti. Nah, ini karena dia adalah sehari terakhir ya kan bisa ganti misalkan jadi 5 tahun terakhir. Nah, ya kan? Nih naik turun ya. Di Indonesia seperti apa kan bisa ganti juga. Nah, itu uniknya. Jadi ini kedelai ya, tapi apapun bisa kalian ambil di sini. Nah, ini bahkan dia bisa ngelihat sub wilayah, teman-teman. Uniknya ya, di sini sub wilayah kan bisa lihat per kota, bisa provinsi. Nah, ini kebetulan nggak ada, tapi kalau dia ada, dia akan nampilin. Ini wilayah, dia bilang ya seperti ini. Oke ya, itu Google Trend. Yang ketiga adalah BPS. Nah, ini pasti saya rasa sudah banyak yang tahu ya. BPS juga banyak kan bisa cari misalnya data sekolah ya. Bagaimana sih market research sekolah-sekolah kita membuat program sekolah ya. Nih, ini kan di sini BPS pusat. Kalau kalian nanti wilayahnya misal Jakarta ya cari Jakarta. Ini ya. Nah, ini bisa cari. Kalau misalkan kalian mau nyari ini kan informasi ya, ada informasi, ada jumlah sekolah kan buka aja di sini ya. Kemudian nanti kalian cek. Nah, ini ternyata kayaknya ada problem di servernya mereka ya. Nah, ini bisa nih. Nah, ini bisa kalian tarik, bisa kalian dalam download, unduh dalam bentuk Excel ya. Nah, jadi ini risetnya tuh situ. Ya, riset itu tidak harus kalian langsung, tapi kan bisa mengambil data sekunder ya, biar lebih efisien, itu istilahnya. Oke, kembali lagi ke slide saya ya. Nah, di sini ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira market riset itu ada di blok yang mana di dalam bisnis model Canvas? Oke, yang bisa nebak nanti dapat poin lagi ya. Silakan di kolom chat boleh, Ryzen juga boleh. Saya tunggu. Fatia. Oke, tadi Fatia jawab dulu, berarti Fatia dapat poin. Naila, mohon maaf. Masih ada lagi, nggak cuma satu. Saya kasih clue ada 4 ya kira-kira. Oh, Siva. Siva mau resen, silakan. Di Key Partners, Bang. Key Oke. Partners. Sebentar, tadi Siva Rahman, tadi yang jawab siapa nih? Coba lagi, tadi Siva ya, betul ya? Ya, halo Kak, selamat sore. Oke, Siva jawab apa? Kalau ada 4, insya Allah mungkin customer segment, customer relationship, channel, sama key partners. Oke, kita lihat dulu ya. Ini kalau Siva bener bahaya ini ya teman-teman yang lain tadi ya. Oke, kita lihat survei membuktikan. Pertama customer segment gede ya, berarti paling besar di customer segment. Kedua channel lebih kecil bulatnya, berarti dia ada hubungan tapi nggak sebesar di customer segment. Betul, key partner dan yang terakhir. Oke ya, jadi luar biasa. Berarti Siva dapat poin lagi ya. Wah, ini luar biasa ya ternyata ya. Jadi saya catat saya juga nyatet Weldy Fitra juga. Oke, Naila juga oke, sama Fatia tadi. Tadi yang laki-laki tadi saya jawab siapa ya? Boleh di kolom chat ya, biar saya juga nulis keaktifannya. Oke, nah betul ya. Jadi sebenarnya market research itu berhubungan dengan 4 dan lingkaran centangnya itu melambangkan hubungannya. Jadi semakin gede semakin besar hubungannya. Customer segment paling gede, channel sama key partner sama. Kalau customer relationship nggak terlalu tapi ada. Oke, saya nggak bahas banyak BMC karena kan sudah belajar sebelumnya gitu kan. Tapi saya kasih tahu. Jadi ini adalah BMC yang dulu pernah saya buat di SHI. Jadi biar teman-teman punya gambaran BMC itu nggak cuma yang biasa tapi bisa dibuat seperti ini. Oke ya. Nah, jadi ada customer segmentation di sini. Saya kasih contoh dulu, nanti saya terangkan. Di sini kalau kami ada school university, ada student, ada organisasi sama orang tua. Customer relationship-nya kita kasih member card, kita kasih voucher, kita kasih free trial program, kasih diskon dan semacamnya. Terus untuk menghubungkan kita dengan customer, kita pakai channel, ada Line, ada sosial media, Instagram, WA dan semacamnya. Nah, key partner adalah partner kita dari luar. Kalau partner kita, kalau misalnya kita punya tim resource utama, itu berarti resources ya. Tapi kalau misalkan kita kolaborasi di luar, berarti
kita di sini key partner. Ada bengkel, ada laboratorium, ada elektronik, dan lain sebagainya. Ini BMC yang contoh ya. Ini pernah dapat juara juga di BMC internasional, teman-teman ya. Kalian bisa contoh lah ya. Kemudian juga ada BMC yang simple. Nah, ini kalau BMC anak-anak SMA biasanya kayak gini ya. Ada key partner, kayak activities, kalian boleh buat juga. Ini salah satu bimbingan saya di Fiksi kemarin yang dapat medali perak tahun lalu ya. Kalian boleh contoh juga. Ini bisnis model kanvasnya. Lebih simple tapi banyak gambar. Oke, sekarang saya masuk di sini. Nah, sebelum saya masuk sedikit ke materi tadi segmentasi dan semacamnya, saya kenalkan dulu ya. Jadi ada yang bisnis model, tapi saya jelaskan yang paling utama aja untuk level anak-anak SMA ya. Jadi bisnis model itu gampangannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan duit atau uang. Ya udah itu aja. Nah, yang paling banyak pertama adalah B2B. Business to business. Bayangkan ya, berarti bisnis itu pertama kita ke bisnis yang lainnya. Berarti kita bisa ngelihat misalnya kita kerjasama dengan sekolah. Kita kerjasama dengan perusahaan yang lainnya. Jadi kalian punya perusahaan, tapi kerjasama dengan perusahaan, itu B2B. Yang kedua adalah B2C. Business to consumer atau customer. Berarti kita jualan produk langsung ke customernya. Contoh saya di SAI, jualan kelas online. Kelas online kan bisa langsung saya jual, kalian bisa beli toh. Nah, kalian bisa beli, artinya dia adalah B2C. Ada juga kalau kita bisa lihat adalah biasanya namanya B2G, government, business to government. Berarti kita bisnis dengan pemerintah, pemerintah membayar kita. Atau ada istilah juga, contoh terakhir adalah, ini nggak semua saya jelasin, yang utama aja, Tokopedia. Kalau misalkan saya jualan di Tokopedia, saya kan sebenarnya adalah produsernya, tapi saya jual ke customer. Itu namanya C2C, consumer to consumer. Jadi saya ke konsumen yang lainnya, kayak gitu. Jadi itu gampangannya. Jadi sebagai informasi aja ya buat kalian untuk nyari uangnya dari mana. Nah, sekarang ini utama paling inti di market research. Salah satu strategi yang saya buat adalah menggunakan STP. Segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, biar lebih mudah, saya kasih analogi aja yang biar gampang ya. Jadi nggak usah cari di internet, definisinya apa, nggak usah. Kita cari sistem yang mudah, yang paling mudah buat pemahaman ya. Jadi kalau STP, ceritanya ya, kita ini mau mancing ya, mau mancing ikan. Bayangkan, kita mau mancing ikan. Pertama-tama kalau kita mau mancing ikan, pasti kita cari dulu tempat wilayah kolam ikannya kan gitu ya. Nggak mungkin kita mancing nggak tahu mau kemana kan. Nah, itulah segmentasi. Misalnya, kita mau pilih di kolam ikannya Pak Yetno, Pak Yetno ya. Kolamnya Pak Yetno di daerah Bandung misalnya. Ya udah, kita akan berangkat ke sana. Berarti segmentasi kita, wilayah kita, mancing itu adalah di kolam ikannya Pak Yetno di Bandung. Udah. Jadi kita nggak bisa tuh mancing kalian mancing di Bandung, tapi kan juga mancing di Jogja kan nggak mungkin ya. Nah, itulah kemampuan sebuah bisnis. Kalau digital bisa, tapi kan kalau nggak digital nggak mungkin. Oke, itu segmentasi, S-nya. Kedua, target. Nah, ketika kita sampai di kolamnya Pak Yetno, pasti kan kita mau mancing apa harus tahu dong. Ada ikan nila, ya kan? Ada ikan air tawar, itu kan macam-macam tuh. Ada tawes, ada tombro, ada bawal, ada lele, dan semacamnya. Nah, kita mau apa? Misalkan kita mau ikan nila. Berarti targetnya adalah ikan nila, bukan ikan yang lainnya. Ketika targetnya ikan nila, berarti kita harus mengatur strategi. P, positioning, yaitu umpannya. Kenapa? Kita bisa mengandaikan, kalau misalkan nila itu suka cacing, ya kita kasih cacing. Kalau misalnya kita ke bawal, tapi bawal nggak suka cacing, ya nggak tepat sasaran. Nah, itulah namanya STP. Jadi STP itu gampangnya adalah segmentasi adalah daerahnya, wilayahnya, targetnya siapa, terus kita mau gimana. Nah, oke, saya kasih contoh kalau di dalam bisnisnya. Gampang ya. Saya mau jualan jus buah. Oke, saya mau jualan jus buah, tapi karena saya jualan jus, saya pengen fokus dulu di kota Surabaya. Oke ya, berarti segmentasinya adalah kota Surabaya. Clear ya, gampang kan? Oke, jadi saya nggak jual di mana-mana, saya cuma jual di Surabaya. Kalau ada yang order di luar Surabaya, saya nggak terima. Targetnya adalah saya menargetkan anak-anak mahasiswa. Saya menargetkan SMA. Berarti ada SMA, pelajar SMA,
mahasiswa universitas. Kemudian saya juga menargetkan orang tua, kan suka jus juga tuh. Ya udah, itu targetnya. Oke, sebentar saya mau ngecas sebentar ya, 1 menit. Oke, mohon maaf tadi karena ngecas ya. Jadi kita lanjutkan dulu. Oke, jadi itu tadi di sistemnya, berarti targetnya adalah pelajar SMA dan mahasiswa. Nah, positioningnya apa? Di sini saya harus punya pembeda dong. Harus beda dengan orang tukang jus yang lainnya. Berarti di sini saya jualan dengan stand yang berwarna-warni misalnya. Saya mau jualan buah itu dengan buah paling seger di wilayah Surabaya. Yang ketiga, saya akan variasikan dengan gula yang rendah kalori, jadi sehat untuk kita. Nah, kayak gitu. Jadi positioning itu adalah strategi biar kita itu nggak bisa ditiru sama orang lain atau punya keunikan. Oke ya, itu STP. Nah, ini pas dulu di fiksi. Ini salah satu yang ketika saya ajarkan juga anak-anak SMA, dia buat game monopoli, ya, game monopoli. Nah, di segmentingnya, S-nya, dia akan fokus di Jogja. Targetnya, nah itu B2C, customer-nya, berarti dia menargetkan ke pelajar. Sedangkan dia juga menargetkan ke sekolah, berarti B2B, karena dia juga ke sekolahnya, bukan ke personal ya, tapi ke sekolah, jadi B2B. Kemudian positioningnya dia di sini jual di Tokopedia, karena Tokopedia nggak ada yang jualan kayak gini gitu kan. Dia juga buat Instagram, Tokopedia, dia juga ada sosialisasi, dia juga ada free trial produk, sehingga itulah STP-nya mereka. Ya, betul ya. Itu STP teman-teman. Nah, tapi jangan lupa kita punya namanya strategi lain, yaitu dengan melihat TAM, SAM, SOM. Wah, namanya unik ya. Ini nama singkatan, tapi ini sangat unik dan kalau kalian mau belajar boleh. Jadi saya sampaikan aja, karena di fiksi kemarin, di lombanya kementerian itu ada juga yang pakai TAM, SAM, SOM dan sangat diapresiasi. Ya, jadi kalian boleh istilahnya mau pakai ini. Apa itu TAM, apa itu SAM, dan apa itu SOM? Oke, saya jelaskan. TAM itu kepanjangannya adalah Total Addressable Market. Berarti market yang mau kita target tapi yang tersedia. Nanti saya jelaskan contohnya. SAM-nya adalah Serviceable Available Market. SOM-nya adalah Serviceable Obtainable Market. Gampangnya gini. Kalau SHI, kita jualan kelas online, ya kan? Berarti yang bisa pakai kelas online itu siapa? Oh, ternyata orang-orang dengan usia produktif, yaitu dari umur 10 sampai 44 tahun. Nah, tadi itu data penduduk di BPS, 152 juta, itu TAM-nya, ya kan? Kemudian SAM-nya. SAM-nya ini berarti yang tersedia. Kita mau nargetin siapa? Dari 10 sampai 44 tahun harus mulai fokus, jadi mulai kecil. Saya di sini fokusnya karena SHI pendidikan, saya fokus untuk ke murid sama pendidik aja, jadi bisa guru ataupun dosen. Mulai kecil lagi ya kan, 353 juta. Nah, kemudian dari student dan edukator, student itu banyak ya, anak TK juga pelajar, anak SD pelajar, SMP pelajar. Nah, akhirnya saya cuma fokus anak SD, SMA, sama mahasiswa. Akhirnya jadi 49,8 juta. Oke ya. Nah, akhirnya di situ kita bisa melihat bahwa TAM itu besarnya, SAM itu mulai mengecil, SOM-nya mulai mengecil lagi. Nah, SOM inilah yang menjadi target terakhir kita. Jadi kalau nanti kita lihat targetnya ya di situ, ya adalah SOM-nya. Oke, ini contoh dari yang kita lakukan di SHI sebagai informasi. Oke, dan kita juga bisa melakukan validasi dengan cara seperti ini. Ya, tadi misalkan kita mempunyai produk untuk nenek-nenek, kakek-kakek ya. Produk untuk kursi lah, kursi roda untuk nenek dan kakek misalnya. Kita ngelihat dulu. Di Indonesia itu manulanya ada berapa? 25,9 juta. Wah, gede banget kan ya. 25,9 juta. Kemudian di sini kita nggak mungkin gitu. Kalau kita melayani mereka itu nggak mungkin. Bayangkan aja ya, kalian misalkan ada di Bandung, ada manula di Papua, ada manula di Kalimantan gitu kan. Apakah kalian mau melayani semua? Misalnya enggak, ya udah. Targetnya siapa? Targetnya misalkan 1% aja lah gitu.
1% dari 25,9 juta, kalian siap melayani mereka. 1% dari mana ya tergantung kalian aja, kan namanya bisnis kan nggak ada benar salah, tapi kan punya estimasi di situ. Dan jangan lupa sekarang harus memikirkan sustainability atau target pasarnya ada nggak sih gitu ya. Kemudian bisa nggak ya kita ekspansi, misalkan sekarang di Bandung, mungkin besok di Jogja, mungkin besok expand di Kalimantan, dan seterusnya. Oke ya, itulah di market research dan tekniknya. Nah, kemudian yang terakhir di market research adalah berkaitan dengan analisa kompetitor. Jadi, teman-teman, tadi kan kita tahu ya, tidak hanya melihat target pasar, tapi juga melihat kompetitornya siapa. Nah, kompetitornya bisa lihat nih, ya bagian kiri ada integrasi AR, kurikulum, edukasi, itu adalah parameter pembanding. Oke? Nah, di sini dia mencari ada monopoli, ada K3, ada OSH Nopoli, dan Gemas. Gemas produknya ini apa? Bimbingan saya ini. Nah, dia cari kira-kira dari sekian parameter tadi ternyata Gemas itu unggul di 4 hal. Osnopoli 2, K3 2, monopoli tidak ada sama sekali. Berarti di sini kita yakin bahwa Gemas punya positioning yang bagus dan original, unik lah untuk kita jual. Itu utamanya. Oke, yang terakhir di sesi terakhir adalah saya akan sampaikan sedikit bonus untuk materi branding dan promosi. Nah ya, ini unik ya, kita akan banyak praktek kan, pasti kan suka pakai Instagram ya. Jadi branding itu kita bisa ngelihat digital media, bisa lihat ya, itu sebenarnya untuk mengenali produk, membangun dan mengelola. Ya logo itu termasuk, nama brand dan semuanya termasuk. Dan brand itu banyak ya, dia desain, bukan pada strategi, ada logo, ada marketing, ada pemasaran, identitas, dan semacamnya. Dan kepercayaan atau trust. Kalau kalian lihat ya, kalian beli apa namanya sepatu, ada logonya Adidas, logonya aja itu sudah kayak trust banget, kayak mau apa? Kayak membuat kepercayaan diri kita naik kan gitu kan. Nah itu trust kita. Nah ini salah satu data yang tadi saya ambil bahwa di dunia itu paling banyak ya itu WhatsApp ya, paling pengguna banyak, kedua Instagram, ketiga Facebook, WeChat dan sebagainya. Jadi kalau di sini kalian pakai Instagram saja untuk bisnis itu insya Allah sudah sangat cukup untuk menjalankan usaha kalian. Itu utamanya. Oke, sekarang kita akan mau praktek ya. Kita mau praktek. Nanti kita akan praktekkan langsung di IG, tapi saya kasih materi dulu. Untuk memulai branding, saya akan langsung nyoba ke menggunakan Instagram. Nanti akan saya share screen. Pertama, teman-teman, di Instagram itu ada namanya 3 tujuan untuk kita promosi. Ada brand awareness, ada kunjungi situs website, sama interaksi pengguna. Oke? Yang paling atas dari banyak kunjungan profil itu adalah untuk memaparkan atau menyampaikan brand kita. Ini loh, kita punya brand ini loh gitu. Yang kedua adalah web. Jadi misalkan nanti orang berminat, dia langsung ke web, dia beli produk. Atau mematikan interaksi. Interaksi ini berarti dia ngontak dulu ke WhatsApp. Nah, beda strategi, beda cara. Kenapa gini? Kalau kalian jualan rumah, ya, harganya mahal, nggak mungkin orang itu menggunakan strategi yang ke tengah, gitu kan? Nggak mungkin dia beli rumah kayak mau beli sepatu, kan nggak mungkin nih kan? Pasti dia akan bisa jadi beli yang lebih banyak pesan. Yang ketiga ya. Terus berikutnya di sini, nah ini contohnya kita klik, contohnya mau kunjungan profil ya, nanti kita praktek. Kemudian kita terapkan market research tadi dengan STP bisa ya. Pertama contoh nih, kita mau jualan tas ibu-ibu lah ya, tas ibu-ibu. Nah kita namanya tas ibu-ibu. Lokasinya di mana? S-nya segmentasi. Ya udah fokus ke Surabaya aja. Kemudian targetnya saya menargetkan perempuan usia 21 sampai 60 tahun yang berminat fashion, style, dan tas atau tas. Ya udah dimasukin di situ. Dan uniknya di Instagram otomatis kita tahu targetnya berapa. Lihat, 594.000 sampai 699.000 target kita dengan promosi tadi. Oke. Kemudian kita bisa ngatur kita mau budgetnya seperti apa nih? Budgetingnya ya. Kalian lihat ya, di sini kalian bisa ngelihat kalau kalian punya budget 3 juta, artinya kalian bisa menjangkau 460.000. Berarti 3 juta itu hampir semua bisa dapat nih. Karena kan tadi ketersediaannya 700.000. Oke ya, 500 sampai 700.000. Nah, kalau kalian punya uang 3 juta selama 30 hari promosi, itu bisa dapetin 180 sampai 460.000.
Wah, itu uniknya. Oke, dua slide saya terakhir ya. Cuman ini saya sedikit buat teman-teman nanti tahu ya, masih ada waktu dikit ini di saya. Saya akan share screen sebentar, ini saya stop share. Oke, ini saya akan share layar. Mana ya? Oke. Oke, teman-teman bisa melihat ya. Oke, sekarang saya akan ke Instagram ya. Nanti kalian bisa cek juga. Pertama, kalian harus mengubah jadi Instagram ini sebagai ini ya, sebagai profesional. Jadi di sini kalian buka dulu ya di pengaturan dan semacamnya, nanti kan ubah dulu ya ini di bagian bawah-bawah sini. Nah, ini kalian bisa lihat pusat akun, kalian ganti jadi profesional. Itu di situ. Kalau sudah, baru akan keluar seperti ini. Ya, promosikan postingan. Nah, misal contoh ya, misal ini contoh, kita mau promosikan postingan, kita klik seperti tadi, maka akan keluar opsi yang 3 tadi. Nah, kalau teman-teman pilih yang atas, berarti adalah profil, promosi kita sendiri. Kalau ini adalah promosi untuk jualan dia ke web, kalau ini adalah ke WA biasanya, ke WhatsApp. Oke, misalkan saya mau promosi saya sendiri aja dengan WhatsApp ya, misalnya profil. Kita klik lanjut. Nah, kemudian di sini saya create sendiri buat target Anda sendiri. Ya, kita mau jualan jus ya. Kita kasih nama bebas, ini berarti jualan jus. Gitu. Lokasinya, saya pengen fokus di Jakarta aja. Udah. Nih, Jakarta pun bisa Menteng, bisa Ketapang ya. Kalau mau Jakarta secara keseluruhan, kalian bisa pilih yang Jakarta ini. Oke. Ternyata Jakarta dia punya 9,7 juta orang. Kemudian kalian bisa pilih apakah targetnya untuk semua orang? Oke, karena justru cowok cewek nggak masalah, berarti laki-laki perempuan iya. Tapi saya fokusnya ke mahasiswa aja, atau mungkin 20-30 orang. Nah, ini kan berarti ada 5,5 juta orang dengan umur 20-30, laki-laki perempuan yang jualan apa terkait dengan jus. Minatnya ya udah di sini. Ini kalian bisa lihat buah. Nah, ada kan? Buah, makanan dan minuman. Lagi kita masukkan buah berkaitan dengan ini ada ini inputnya ya, kita harus milih sama dia ya. Ada sari buah. Nah, sari buah jeruk kita masukkan. Tadi ada ini limun, ada apple juice dan seterusnya. Nah, ini semakin kita bisa mendefinisikan lebih detail, semakin canggih, semakin detail ya. Ini jus juga boleh. Oke, akhirnya kita punya target 4,2 juta orang di Jakarta. Ya, segmentasinya Jakarta, targetnya orang laki-laki perempuan usia 21-30 tahun yang berminat terkait dengan buah dan macam-macam. Kalau kalian klik di sini, ini nanti akan keluar nanti buat ke budgetingnya. Nah, di sini kan selanjutnya, ini bisa diatur ya. Mau 30 hari, per hari mau berapa, nah itu kan bisa lihat budgetnya berapa juta dan semacamnya. Nah, jadi menarik ya. Itu yang paling nggak teman-teman bisa belajar lah. Oke, saya teruskan karena masih tinggal 1 slide lagi sebelum nanti saya tanya jawab ya. Jadi terakhir adalah kalau teman-teman ke market research harus punya namanya matrix atau variabel yang diukur. Kalian bayangkan, kalian naik mobil lewat jalan tol ya. Oke, naik mobil lewat jalan tol. Kalau speedometer yang ini di gambar saya hilangi, mungkin kalian akan buta ya. Kan nggak bisa tahu cepat nggak ya mobil ini itu lambat atau cepat ya gitu kan, itu berbahaya. Sehingga kalian harus punya indikator, ya kan? Sama dengan startup, kita juga harus punya indikator. Kenapa? Karena kalau kalian membuat market research dan promosi, kalian bayangkan ya, ini ada ember bocor. Kita ngisi ember, tapi embernya itu bocor terus. Jadi kalian budgeting promosinya masuk, uangnya terus diinvestasikan, tapi nggak ada gunanya. Ini ada anggaran promosi, masuk ke ember, embernya adalah produk kalian, tapi kalian nggak pernah memaintain, nggak pernah ngecek, akhirnya bocor. Jadi penggunanya akhirnya pada hilang semua. Nah, di Instagram itu bisa, nih lihat ya, sudah ada metrik performanya apa, Kak Reza? Bisa, pertama bisa jangkauan, bisa like, bisa komen, jumlah komen per bulan, jumlah like per bulan, jumlah save per bulan. Kalau di Instagram dia bisa membandingkan di sini, nih, akun yang dijangkau naik 42,9%, akun yang berinteraksi 2,7% naik, total pengikut naik 4,6%. Ini yang di SHI ya. Itulah metrik performa, ini harus dilihat terus agar kalian bisa dapat yang optimal. Oke, jadi itu materi dari saya, teman-teman. Saya akan tutup dengan sebuah pesan untuk kalian semuanya.
Yang pertama, kita nggak pernah tahu keunggulan dan kekurangan startup bisnis sebelum kita memulai. Jadi kan nggak perlu jago dulu. Yang penting mulai dulu, karena resiko itu pasti ada. Yang kedua, buat teman-teman semuanya, ini tidak perlu menunggu hingga menjadi pebisnis hebat. Karena pelajaran yang sesungguhnya itu tercipta ketika kalian itu dari pengalaman perjalanan bisnis kalian sendiri. Jadi create your journey, ya. Kalian punya jalan masing-masing, kalian punya pengalaman masing-masing. Sekian dari saya, jika ada salah mohon maaf. Saya tutup dengan tagline dari SHI, Startup Indonesia, mudah berkarya, prestasi luar biasa. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke teman-teman panitia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Reza atas ilmunya yang benar-benar ngedaging sekali itu, Kak. Dan terima kasih atas perhatian dan keterlibatan luar biasa dari para peserta selama sesi ini. Sekarang mari kita masuki sesi yang penuh interaksi dan keterlibatan, yaitu sesi tanya-jawab atau Q&A. Ini adalah kesempatan emas untuk menggali lebih dalam berbagai pemikiran dan mendapatkan jawaban langsung dari narasumber kita. Dan pertanyaan akan dipersilahkan kepada penanya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, mungkin kita akan mengambil 3 pertanyaan terlebih dahulu. Boleh bagi para peserta untuk langsung raise hand atau di kolom tanya jawab. Masya Allah, ini sudah banyak ya, Kak. Mau jawab yang raise hand dulu atau yang di kolom komentar dulu, Kak Reza? Mungkin yang raise hand dulu aja, nggak apa-apa. Oh, yang raise hand dulu, oke. Yang raise hand dulu, kita persilahkan untuk yang pertama, Siva Rahmania. Silahkan Siva Rahmania. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Reza. Boleh disebutkan namanya dan Ya, nama saya Siva Rahmania. Sebelumnya saya minta maaf tidak bisa menyalakan kamera ya, Kak. Terima kasih buat ilmunya. Di sini saya masih lumayan bingung sama market research sih, Kak. Dalam penentuan market research yang menggunakan metode STP itu pastinya butuh waktu ya, Kak. Nah, itu kira-kira jangka waktunya berapa lama sehingga data tersebut itu valid dan siap untuk digunakan sebagai landasan buat kita itu memulai peluncuran produk kita. Terus Kak, sama yang kedua, sorry ya Kak. Tadi kan Kak Reza sempat mencontohkan mengenai matrix performance ya Kak. Nah, dalam matrix performance itu apakah ada goals-goals tertentu? Kalau saya lihat tadi kan matrix performance itu kenaikannya kan yang beneran kelihatan di awareness-nya ya Kak. Nah, kira-kira dari awareness tersebut apakah mempengaruhi di penjualannya? Seperti berapa persen kira-kira efeknya ke penjualan di produk kita? Gitu. Atau memang tujuan ads itu ada banyak. Jadi misal tahap pertama sebelum peluncuran produk, misal 3 bulan pertama kita melakukan ads itu tujuannya awareness. Kemudian bulan berikutnya tujuannya adalah selling. Terus mungkin bulan-bulan berikutnya apalagi seperti itu. Terima kasih Kak Reza dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau langsung dijawab atau kita tampung dulu, Kak? Siapa aja nggak apa-apa ya, biar lebih enak nanti. Iya. Oke, terima kasih Siva. Good question ya, cukup kritis juga. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan market research ya. Nah, pertama teman-teman begini, bedakan market research dengan product development, itu berbeda ya. Tadi kan disampaikan sebenarnya ditanyakan lebih ke product development, tapi saya nggak mengarah ke sana. Jadi market research itu sebenarnya hanya untuk melihat kita ini kalau mau jualan itu jualannya sama siapa. Itu. Jadi intinya cuma di situ. Kalau masalah produk tadi dirilis kapan, kemudian validasi data dan semacamnya, itu sebenarnya ada tahap berikutnya namanya bisa jadi pengembangan produk. Itu sampai nanti ke testing dan prototyping-nya. Itu ada. Itu panjang. Itu bisa dari pengalaman saya 3 sampai 6 bulan bisa, tergantung dari kompleksitas dan besarnya ini. Coba saya berikan informasi di market research tadi itu aslinya, oke ya, by teori itu kita harus ngambil data seperti penelitian. Jadi survei, validasi, kemudian menggunakan uji validitas, gitu-gitulah semacamnya lah ya. Kemudian kita setelah nanti PD kita harus pakai confidence level di statistik. Itu aslinya. Tapi uniknya di dalam bisnis yang sekarang itu jarang dilakukan. Kenapa? Karena dengan Instagram, dengan Meta Ads Promotion itu dia sudah mengcover market research. Itu uniknya.
Kalau zaman dulu kita itu harus ngitung dulu gitu ya Siva ya, harus mengidentifikasi mau kemana jualannya di target berapa itu manual tuh, baru nanti dicoba, ya kan? Tapi kalau sekarang enggak, kita pakai Google Trend tadi aja, itu sudah dianggap datanya bisa valid. Jadi kita sekarang sudah dimanjakan tidak perlu melakukan survei apa namanya dengan data primer ya. Kalau data primer itu pasti dengan validasi kalian create sendiri. Tapi pada dasarnya Google Trend tadi itu sudah cukup lengkap. Kalau saya sejauh ini kami tidak pernah melakukan survei langsung di SAI, tapi kita menggunakan Google Trend. Trend terkait dengan kebijakan, trend terkait dengan mahasiswa atau siswa yang di madrasah misalnya, itu berapa itu bisa kelihatan. Jadi selama kita bisa menggunakan data sekunder itu kita lakukan. Kenapa? Karena kalau pada data primer itu biaya besar. Dan sedangkan perusahaan pengennya yang efisien kan gitu ya. Gitu. Jadi kesimpulannya sekarang sudah dimanjakan karena dengan teknologi tadi, dengan Instagram ini contoh ya, itu kita sudah bisa mengcover, bisa mengetahui dia akan menargetkan ke siapa. Jadi dia akan bekerja sendiri untuk mencari potensial market yang ada dengan promosi kita, tapi kita bayar ya, untuk promosi. Oke, itu utamanya. Nah, oh ya dari sini mungkin Siva ada pertanyaan dulu yang ini atau ini udah cukup jelas ya? Jelas sih Kak, cuma saya pernah waktu itu sempat mendengar untuk melakukan market research, salah satunya itu kita melakukan A/B testing. Nah, A/B testing ini berarti dengan adanya fasilitas dari Meta dan juga ads digitalisasi ini apa masih relevan ya Kak digunakan? Oke. A/B testing itu sebenarnya pengembangan produk ya maksudnya, product development. Jadi mungkin dia beririsan, tetapi sebenarnya market research sendiri itu adalah melihat potensi customer dan kompetitor. Jadi iya. lebih ke melihat bisnis kita ini mau diposisikan di mana, targetnya siapa. Itu utamanya. Nah, A/B testing itu betul dilakukan. Dan kami pun di website ya, pengembangan website itu kita ada pengembangan dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi A, beta sampai nanti rilis itu ada. Itu bagian kalau kita di pengembangan produk. Dan memang kita mengembangkan produk kan tadi kita ada hasil market research ya. Misalkan nih, kita targetinnya anak-anak pelajar. Nah, kita bisa ngetes itu dengan market research tadi, hasilnya tadi. Jadi si pelajar ngetes website kita. Jadi mungkin yang dimaksud kalau dulu pernah dengar itu di situ. Tapi pada dasarnya dia termasuk product development ya kalau di A/B testing. Gitu sih. Ya. Terus tadi yang kedua, sebentar tadi saya catat. Yang kedua tadi terkait ini sih Kak, ideal Dibanding- waktu untuk melakukan ads sih. Mungkin segmentasi berapa lamanya ya Kak? Misal tadi kan kita melakukan ads untuk awareness dulu kan Kak. Nah itu kira-kira berapa lama untuk awareness, kemudian ads, tapi tujuannya itu untuk goals-nya dapat Oke. pembeli. Oke, clear. Nah, tadi kan berbicara metric performance ya. Nah, metric performance itu mengacu pada namanya KPI kita. Jadi kalau nanti teman-teman belajar, ada namanya OKR. Nah, OKR itu apa? Nanti kan bisa lihat ya, ini saya tulisin. OKR tulisannya. OKR itu adalah Objective Key Result. Jadi dari OKR itu nanti dari visi misi kita punya KPI. Misalnya, di dalam 3 bulan pertama, kita menargetkan penjualan 50 juta gitu. Kita menargetkan followersnya nambah jadi 20.000. Itu semuanya ada. Dari mana? Itu dari kita yang nge-set goals setiap akhir tahun. Di SAI kita punya setiap kuartal 1, jadi Januari sampai Maret, terus kuartal kedua itu ada peningkatannya. Nah, variabel-variabel tadi itu namanya metric performance. Jadi kita nanti kalau kita jalan itu kita tahu ini benar nggak ya, revenue-nya nambah atau enggak ya, jadi dari situ. Nah, masalah waktu ini by eksperimen. Jadi kalau kita nanti mau meta ads promotion dengan budget 3 juta, misalnya 3 juta, mau pakai yang atas, tengah sama belakang, itu membutuhkan eksperimen. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita menjudge bahwa yang paling bagus yang atas itu nggak bisa. Di SAI kita sudah punya pattern-nya dalam beberapa kali menggunakan. Contoh ya, kalau profile itu lebih mudah kita promosi untuk informasi lomba. Kalau kalian lihat di Instagram SAI sekarang, paling atas itu ada informasi lomba, 30 info lomba. Itu kita biasanya promosi dengan yang paling profile yang paling atas. Tapi kalau kita promosi kelas online, kita pakai yang tengah, yang website tadi. Jadi kalau orang lihat kelas online promosinya, dia langsung beli ke website, dia langsung pembelian. Itu salah satu dari yang saya bisa ceritakan dari pengalaman kita. Semoga bisa menjawab ya Siva ya. Thank you ya Kak, clear banget. Kita ke penanya selanjutnya ya Kak. Dipersilahkan kepada Weldy Fitra.
Oke, Bismillah. Suara saya kedengar, Bang? Clear dari saya, silakan. Oke. Sebelumnya kenalin, nama saya Wildy Fitra. Saya ingin bertanya tadi terkait dengan yang teknik branding ya di apa Instagram itu salah satunya. Terusnya yang tadi iklan itu, saya mau tanya untuk eh, bisnis yang baru pertama kali launching, baru pertama kali buka, itu kalau lebih direkomendasikan lebih ke mana ya yang cocok gitu? Apakah yang tadi ke brand awareness atau kunjungan ke situs website atau lebih ke interaksi gitu yang difokuskan gitu untuk pertama kali ngiklan gitu. Dan kalau dari segi frekuensinya tuh kira-kira misalnya kayak sebulan sekali kah atau budgetnya disediakan 1 bulan atau 2 bulan atau dari eh, apa pada umumnya gitu di startup ataupun bisnis itu seperti apa frekuensinya. Nah, mungkin itu aja, Bang. Oke, terima kasih, Wildy. Saya izin langsung jawab ya. Oke, good question. Jadi saya lihat ternyata ini ya, berarti cocok nih saya ngasih praktek langsung karena ternyata banyak tertarik untuk promotionnya. Ini pentingnya. Jadi 3 ini itu dulu saya juga coba-coba, tapi kalau teman-teman pilih yang ini ya, yang apa yang atas ya. Yang atas ini adalah dia lebih apa namanya? Berkaitan dengan lebih banyak kunjungan profile, ya kan? Nah, lebih banyak kunjungan profile itu teman-teman, itu artinya cocok untuk yang punya brand baru. Ya, Waldi ya. Jadi kalau nanti misalkan Waldi punya brand baru, yang atas sangat direkomendasikan. Kalau yang ini itu adalah apa namanya bisa ke website. Jadi kalau kita lihat ini bisa nih misalkan daftar, belanja, hubungi dan semacamnya. Dan saran saya kalau misalkan produk kalian itu apa namanya kayak misal produk-produk yang harganya nggak terlalu mahal ya, misal 99.000 di bawah 1 juta lah, itu kan boleh pakai ini. Misalnya nanti diubah jadi Google Form juga boleh, misalkan privat gitu, mau daftar privat, daftar ke situ. Jadi sehingga nanti ketika ada promosi itu lewat, ya dia bisa langsung lihat. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Ini daftar, klik selanjutnya. Nah, nanti ilustrasinya saya rasa kan sudah pernah lah nanti ya. Misal ini saya lanjutkan dulu. Lanjutkan dulu. Nah, di sini nanti kelihatan nih, pratinjau iklan. Ini kalau di beranda kayak gini. Oh, nggak keluar ya? Oke, sebenarnya keluar ya, udah nggak apa-apa karena waktunya ini ya. Nah, jadi dia akan bisa keluar kayak promosi gitu. Nah, yang ketiga tadi ya, yang ini lebih banyak pesan. Ini biasanya buat kayak marketing-marketing yang perumahan. Kalau kan nggak mungkin ya orang itu tiba-tiba beli rumah 600 juta sekali klik beli kan nggak mungkin. Pasti dia butuh brosurnya, desainnya. Nah, kalau gitu-gitu berarti dia perlu diskusi. Nah, yang perlu diskusi dia dihubungkan ke DM IG maupun ke WhatsApp. Itu. Nah, terakhir ya menjawab yang tadi, bagaimanakah efisiensi dan efektivitasnya? Oke, saya kasih tahu. Misal tadi jualan jus di sini ya. Ini teman-teman dari pengalaman saya, dia dananya gini. Katakanlah kita punya budget 1 juta, oke? Kalau budget 1 juta, kita bisa ngatur seperti ini. Ini ya, ini 5 hari. Kita atur nilai ya, 1 juta. Berarti 1 juta selama 5 hari. Nah, sama kalau ini kita bisa ngatur jadi 30 hari 1 juta juga. Silin, kayak gini. Nah, dari pengalaman saya, ini lebih efektif. Jadi, durasinya dipanjang, hariannya dimurah. Jadi bukan durasinya yang pendek, tapi anggarannya besar, tapi durasinya panjang, anggaran per harinya lebih murah. Kenapa? Karena teman-teman, ini berkaitan dengan market research. Instagram bisa membuat dan memprogram market research sendiri. Sehingga, misal nih, si Weldy dapat postingan tadi, SHI ini. Terus Weldy buka-buka. Nah, Weldy ini suka karya ilmiah. Kebetulan saya follow Weldy, gitu kan. Nah, nanti saya juga dapat hal yang sama. Karena saya bisa dapat dari rekomendasinya Weldy, gitu. Itu di balik layarnya Instagram, itu kerennya Instagram. Sehingga dia bisa menggurita. Kalau di dalam istilah pengolahan data namanya snowball sampling, teman-teman. Unik ya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi itulah kenapa market sekarang itu menjadi hal yang sangat mudah dan itu akan sangat menarik untuk kita bahas dan akan coba juga buat bisnis kalian. Semoga bisa menjawab. Sudah cukup clear ya, Beldi? Cukup.
Insya Allah. Siap. Bisa kita lanjut ke penanya selanjutnya. Naila Syakila, silahkan. Baik, terima kasih untuk kakak moderator. Perkenalkan saya Naila Sakila dari Institut Tazkiyah sebagai panitia dan yang menghubungi Kak Reza juga ya sebelumnya. Eh, izin bertanya Kak, untuk ini semisal kita ingin membuka usaha nih Kak di bidang kuliner dan usaha kita tuh baru launching ya Kak. Dan sedangkan di usaha di bidang kuliner ini tuh bukan banyak lagi tapi sangat banyak ya Kak. Nah, menurut Kakak strategi pemasaran macam apa nih selain untuk kita memperhatikan kualitas produk tersebut gitu agar customer tuh lebih memilih datang ke kita daripada ke kompetitor lainnya gitu Kak. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih nih pertanyaan dari Naila ya. Baik, jadi good question Naila. Nah, mungkin saya ke sini ya biar teman-teman lebih detail. Oke, saya kasih sebuah ilustrasi ya. Di dalam sebuah bisnis itu sebenarnya cuma dibagi dua, ya. Terutama kalian yang mau rilis, yaitu ada blue ocean sama red ocean. Oke, kita lihat bedanya apa. Dari sini sudah kelihatan. Red ocean, kailnya itu banyak banget. Ikannya cuma 3, ya kan? Artinya apa? Orang yang jualan itu lebih banyak daripada orang yang mau beli, kan gitu kan? Nah, itu red ocean, oke? Sama blue ocean. Kailnya 1, ikannya banyak gitu. Jadi untung kan gitu kan? Nah, sekarang kita analogin kalau tadi mau jualan. Nah, menurut Naila ya, sekarang kalau jualan makanan itu lebih cenderung red ocean atau blue ocean? Dari situ dulu. Blue Ocean Kak. Sekarang makanannya apa? Eh, semisal kita ngejual produk bakso gitu Kak. Oke, Kan sangat banyak ya. bakso di sekitar Naila banyak atau enggak? Oh, sangat banyak Kak. Nah, kalau sangat banyak berarti red ocean. Oke. Nah, jadi lihat ya, kail itu kan yang customernya itu kan ikan, kailnya itu yang mancing kan. Nah, kailnya itu berarti orangnya jualan bakso, itu banyak sekali. Sedangkan ikan-ikan yang tadi itu ada 3, oke? Nah, di sini kita clear dulu. Kalau blue ocean strategi, kalian nggak perlu khawatir dengan namanya persaingan. Red ocean itu tumpah darah tuh, merah ya. Nah, itu harus aware terkait dengan P tadi, positioning. Oke, kita bahas ya. Oke, case yang sekarang misalnya dia adalah tadi bakso, ya kan? Nah, biar dia menarik gimana? Untuk melihat itu, sebenarnya saya ada materi yang lainnya, cuman berbeda. Namanya adalah product pricing strategi. Nah, kalau kita mau jadi yang terbaik di Red Ocean, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kita bisa mencoba harganya lebih murah dibandingkan dengan bakso-bakso lain. Berarti kita menang di harga. Oke ya, itu bisa. Ya. Wah, Kak, tapi saya jualannya pengennya daging asli. Saya mau jual kualitas saja daripada harga murah gitu. Berarti yang kedua adalah kualitinya. Harganya agak mahal, tapi saya jualan kualitasnya. Ya wes, boleh. Atau yang ketiga, Naila jualan bakso yang spesifik. Bakso keju. Jalan nggak ada bakso kejunya. Ya udah. Berarti tinggal pilih yang mana. Itulah cara yang bisa ditempuh. Dilihat kompetitornya. Kalau di daerahnya punya Naila itu, ternyata orang jualan bakso itu sudah murah-murah, gitu kan. Cuma banyak tepungnya. Berarti kalau saya jualan yang sama, saya nggak laku. Terus saya jualan bakso rusuk lah ya. Saya jualan bakso rusuk, yang dia baksonya 100% daging, nggak ada tepungnya, harganya mahal, nggak apa-apa. Ya udah, bisa jadi menangin pasar. Itu sama-sama bakso kan. Atau dilihat, ternyata di yang lain juga banyak yang bakso dengan kualitas bagus. Ya udah, saya bikin bakso aneka rasa, gitu kan. Niche market ya, marketnya spesifik, bakso keju, bakso dicampur buah misalnya, bakso kelengkeng dan semacamnya. Dulu kan pernah ada itu di situ yang di daerah saya kayak gitu. Nah, itu salah satu strateginya. Jadi kalau Red Ocean harus penting melihat kompetitor. Itu Naila, semoga bisa menjawab. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih. Masya Allah, benar-benar interaktif sekali ya Kak ya. Dan ada satu pertanyaan di kolom komentar, tapi mungkin dikarenakan waktunya sudah terbatas, bisa nanti bisa menghubungi lewat tadi yang sudah ditunjukkan sama Kakak. Jadi kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penutup. Jadi sudah tiba waktunya kita untuk mengakhiri perjalanan luar biasa kita hari ini. Terima kasih kepada semua peserta
narasumber Kak Reza dan panitia yang telah membuat acara ini menjadi sukses. Namun sebelum kita berpisah, kita ada sesi foto bersama dan pemberian sertifikat. Kami serahkan pada panitia. Oke, aku akan memimpin. Ini sertifikat dulu. Terima kasih Mas Raja atas kesempatannya untuk mengisi di hari ini. Aku izin SS kan lagi. Izin SS dulu. 1, 2, 3. Satu lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sekarang teman-teman boleh on cam, buka kameranya. Kita foto bersama gitu. Memberikan momen hari ini. Aku tunggu 1 menit buat teman-teman on cam yang bisa on cam. Nanti saya setelah foto ini ya pengumuman yang pemenang ya teman-teman ya. Oke kan. Oke, kayaknya nggak pada bisa ya. Kita coba saat ini aja. 1, 2, 3 cheese. 1, 2, 3 cheese. Oke, aku kembaliin ke Faiza. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai acara kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Reza dan juga kepada panitia serta peserta. Terima kasih lagi, semoga ilmu yang didapat hari ini membawa dampak positif dalam perjalanan karir dan bisnis kalian. Sampai jumpa di acara bootcamp berikutnya. Selamat malam dan selamat istirahat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada Kak Reza. Oke, jadi sekarang kita ke pengumuman ya. Yang siapakah yang menjadi yang terbaik. Tapi terima kasih di sini teman-teman ternyata aktif sekali tadi di WA, bahkan di kolom chat, bahkan ada yang DM saya juga. Nanti kalau mau diskusi lebih lanjut silakan. Dan tadi pertanyaan juga luar biasa. Nah, tapi saya melihat dari frekuensi dan kualitas pertanyaan ya. Jadi di sini yang mendapatkan kesempatan 1 kali nanti mentoring dengan saya secara online, nanti kita bisa bahas bisa lebih jauh atau mau konsultasi proposal atau BMC silakan. Jadi pemenangnya adalah Siva Rahmania. Jadi selamat Siva, nanti silakan bisa hubungi saya, nanti bisa diberikan kontak juga nomor WA saya, nanti kita jadwalkan untuk pertemuan untuk diskusi lebih lanjut. Selamat, terima kasih. Happy banget. Padahal kita satu alma mater loh. Oh iya? Ya. Luar biasa dia tadi. Saya nggak ada ini ya, nggak di backline, nggak tahu ya. Oke. Thank you. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak karena sudah di-pin atau ada closing Mas dari Mas Raja belum ditutup. Oke, udah. Oke, intinya terima kasih untuk teman-teman panitia dan terima kasih buat teman-teman yang lainnya di sini juga peserta luar biasa. Silakan nanti siapapun kalau mau kontak lebih lanjut bisa via DM dengan saya, nanti kita bisa lanjutkan diskusi. Jadi saya terbuka untuk peluang kolaborasi maupun diskusi lebih lanjut. Selamat dan semangat, nanti saya tunggu karya bisnisnya dan kita tunggu nanti siapakah yang bisa menjadi entrepreneur yang sebenarnya di kemudian hari. Terima kasih. Mas, terima kasih buat teman-temannya. Jangan lupa ngisi absen dan nanti post test di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Reza. Thank you, terima kasih.